Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adita Dwi Safirah, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode inquiry sosial dan model studi etnik. Pertama yang akan kita bahas yaitu metode inquiry sosial. Menurut Joyce dan Will, inquiry sosial merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengalaman siswa untuk memecahkan masalah sosial melalui langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah. Beyer mengatakan, inquiry dalam pembelajaran IPS merupakan pencarian pemahaman tentang suatu masalah, di mana dalam kegiatan tersebut memerlukan suatu peranan khusus dari kemampuan intelektual untuk memahami dan membuat kesimpulan dari penyelidikan. Dari pendapat para ahli tersebut mengenai pengertian model inquiry sosial, dapat diambil kesimpulan bahwa inquiry sosial pada hakikatnya merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengalaman siswa untuk memecahkan suatu masalah sosial melalui langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah yang didasarkan kepada fakta-fakta yang ada. Hal ini berarti dengan inquiry sosial, siswa dituntut untuk mencari dan menemukan jawaban atau kesimpulan dari pertanyaan yang dipermasalahkan. Penggunaan metode inquiry sosial bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual melalui proses berpikir. Dapat diartikan pula bahwa strategi pembelajaran inquiry sosial berfungsi mengembangkan kemampuan siswa untuk memikirkan secara sungguh-sungguh dan terarah, dan merefleksikan hakikat sosial kehidupan, khususnya kehidupan siswa sendiri, dan arah kehidupan masyarakat dalam upaya memecahkan masalah sosial. Dalam metode inquiry sosial memiliki beberapa tahap pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Tahap orientasi dimaksudkan untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Tahap yang kedua yaitu tahap merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa untuk memecahkan persoalan berupa teka-teki. Dikatakan teka-teki karena masalah yang dikaji sudah ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Melalui proses mencari jawaban tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Tahap yang ketiga yaitu tahap merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenaran. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ngira berhipotesis dari suatu permasalahan. Oleh sebab itu, potensi untuk mengembangkan kemampuan menebak pada setiap individu harus dibina. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan hipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara, atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dan suatu permasalahan yang dikaji. Kemudian, tahap yang keempat merupakan tahap mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan.
Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir, mencari informasi yang dibutuhkan. Tahap yang kelima yaitu tahap menguji hipotesis. Proses ini merupakan proses menentukan jawaban yang diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap yang terakhir yaitu tahap merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan disebut proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan akhir dalam proses pembelajaran untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Inquiry sosial merupakan pembelajaran yang dianjurkan karena memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu inquiry sosial merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna. Selanjutnya yaitu dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Keunggulan yang ketiga yaitu model yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikolog belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Kemudian keunggulan yang keempat yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Di samping itu juga, metode pembelajaran inquiry memiliki kelemahan, di antaranya yaitu sulitnya mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa pada saat menggunakan model pembelajaran ini. Yang kedua, sulitnya dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar dan memerlukan waktu yang panjang dalam menerapkannya, sehingga guru sering sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu studi etnik. Model pembelajaran studi etnik adalah pembelajaran yang menumbuh kembangkan pengetahuan tentang suatu kelompok etnis tertentu. Asumsi operasionalnya adalah menambah pengetahuan tentang kelompok etnik dan diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap positif. Struktur konsep model ini adalah mempelajari suatu etnik dengan pandangan suatu suku itu adalah alami dan dalam proses perubahan dan pertumbuhan. Kemudian, suatu suku diatur oleh sistem nilai dan kepercayaan. Pada suatu suku terdapat keragaman internal, dan pada suatu suku ada kesamaan dan ada pula perbedaan dengan suku lain. Pengajaran etnik plural adalah model pengajaran yang menekankan pada nilai-nilai seperti menghargai keragaman budaya, hak asasi manusia, dan sikap-sikap kemanusiaan lainnya. Pengajaran multi etnik
atau biasa yang disebut dengan etnik plural merupakan strategi pengajaran yang menyadari adanya keragaman etnik dan bahasa. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka pengajaran di kelas harusnya mempertimbangkan keragaman tersebut. Misalnya, menerima siswa baru dari berbagai asal etnik, mengatur tempat duduk yang mencerminkan pembauran etnik, dan adanya upaya untuk penanaman rasa menghargai keragaman, serta menumbuhkan rasa persatuan dalam kerukunan. Dalam pembelajaran IPS, dapat dilakukan beberapa model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif turut menambah unsur-unsur interaksi sosial. Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang siswa. Dengan kemampuan yang heterogen, yaitu terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku. Suasana pembelajaran seperti ini dimanfaatkan untuk melatih siswa menerima perbedaan pendapat dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja sama di dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada teman kelompok dengan baik. Siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan selama kerja kelompok. Pembelajaran kooperatif ialah sebuah model pembelajaran yang mengutamakan pengembangan keterampilan kelompok yang berfungsi untuk melancarkan komunikasi dan pembagian tugas. Keterampilan yang dikembangkan dalam pembelajaran kooperatif diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Strategi yang kedua yaitu model inquiry untuk pembelajaran nilai dalam IPS. Untuk membelajarkan sistem nilai, hendaknya diciptakan suasana kelas yang demokratis. Guru tidak dapat mengharapkan siswa memiliki sikap sesuai dengan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat apabila guru belum dapat menciptakan kelas dengan suasana yang menerapkan nilai-nilai tersebut. Karena itu, kelas harus diciptakan sebagai laboratorium masyarakat. Tujuan utama dari pembelajaran nilai adalah melatih siswa untuk mampu mengembangkan kompetensi, baik kompetensi personal, sosial, dan kemampuan bertindak sebagai warga negara. Di samping itu juga ada beberapa problem pendidikan multietnik di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman identitas budaya daerah. Keragaman budaya daerah memang memperkaya budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi dari budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak ada komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain justru dapat menjadi konflik. Dengan adanya pendidikan multietnik itu diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. Problem yang kedua yaitu kurang kokohnya nasionalisme. Nasionalisme perlu ditegakkan, namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan pengerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan bahwa peranan Pancasila yang kokoh dapat menyatukan kedaerahan. Kemudian, problem yang ketiga yaitu fanatisme sempit. Kecintaan dan kebanggaan pada suatu himpunan memang baik,
dan sangat diperlukan. Namun, kecintaan yang berlebihan dengan menunjukkan sikap memusuhi kelompok lain yang merupakan fanatisme sempit ini dapat memecah belah persatuan bangsa. Dan problem selanjutnya yaitu kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Kecemburuan sosial sering berdampak pada konflik bernuansa sara. Kecemburuan sosial ini terjadi adanya pandangan bahwa warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi lebih baik dari warga asli. Jadi, beberapa peristiwa yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.